Para mahasiswa peserta mata kuliah Bahasa Pemrograman, kita lanjutkan topik kita pada pertemuan kelima ini. Jadi materi yang akan kita bahas masih melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pekan sebelumnya, yaitu masalah template programming. Jadi kita ada dua subtopik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertama adalah standard template library, yang belum kita singgung pada pertemuan sebelumnya, dan satu lagi adalah operator overloading, di mana keduanya ini banyak digunakan di dalam pemrograman generik dan juga pemrograman dengan menggunakan paradigma OOP. Yang pertama, ada sebuah standar template library yang belum kita singgung, dan ini sangat penting dan banyak digunakan di dalam pemrograman generik, yaitu apa yang disebut sebagai STL map. Jadi sebelumnya kita sudah membahas dua STL yang terkait dengan himpunan data. Yang pertama adalah set, di mana set itu adalah himpunan data yang sifatnya unik. Artinya tidak mungkin ada data double di dalam STL set. Kemudian kalau elemen data kita masukkan ke dalam STL set atau ke dalam struktur set, maka otomatis dia diurutkan sesuai dengan urutan tertentu. Yang kedua, setelah set itu adalah vektor. Jadi vektor itu adalah sama saja dengan set, tapi hanya dia tidak memiliki data unik. Artinya sebenarnya vektor itu sama atau bahkan implementasi dari array dinamis. Jadi array dinamis itu kalau di dalam STL kita langsung bisa menggunakan vektor. Jadi artinya prinsip-prinsip dasar suatu array itu berlaku juga di dalam vektor. Bahkan ada operator kurung buka kurung tutup di dalam STL vektor. Jadi itu dua struktur data yang sudah kita bahas pada pekan sebelumnya. Nah sekarang, kalau map itu ada dua elemen atau ada dua komponen utama di dalam struktur data yang kita simpan. Jadi mirip seperti set maupun vektor, hanya dia memiliki dua komponen, yaitu apa yang disebut sebagai key dan apa yang disebut sebagai value. Jadi kalau di dalam record data, itu biasanya ada satu elemen data yang kita fungsikan sebagai key. Artinya atribut data yang lain itu akan ditentukan oleh key itu. Jadi sebagai contoh, kalau seorang mahasiswa, key-nya itu adalah NIM. Jadi kalau NIM-nya, jadi kedua orang mahasiswa itu disebut beda, itu apabila NIM-nya itu beda. Jadi nggak ada masalah kalau namanya sama, nggak ada masalah. Asal NIM-nya beda, maka itu dianggap dua orang yang berbeda. Itu kita sebut sebagai key. Bahkan nanti kalau Anda belajar database itu ada yang disebut sebagai primary key. Jadi key utama atau kunci utama pembeda record data. Nah itu key. Kemudian atribut yang lain itu kita sebut sebagai value. Jadi kalau kita lihat ada data misalkan terdiri dari NIM, kemudian ada nama, maka key-nya itu adalah NIM. Sedangkan nama itu adalah sebagai value. Jadi pasangan antara key dengan value itu bisa kita gunakan atau bisa kita simpan datanya dengan menggunakan STL map. Jadi kalau kita lihat sintaks dari STL map itu adalah map dalam kurung itu ada tipe dari key-nya atau key type, dan yang satunya adalah tipe dari value-nya itu apa. Jadi misalkan ada NIM, ada nama, maka dua-duanya adalah string. Jadi seperti contoh ini, itu ada NIM, kemudian ada nama, maka kita tuliskan atau kita simpan dalam bentuk map dalam kurung string, string, st. Jadi st itu objek untuk menyimpan NIM dan nama. Jadi kalau kita ingin masukkan data itu, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan fungsi insert. Jadi st.insert kemudian pasangan. Jadi selalu kita gunakan pair karena ini pasangan antara key dan value, antara NIM dengan nama. Ini kita insert. Otomatis
Kalau NIM-nya ada yang sama, maka data itu tidak akan dimasukkan. Jadi sebagai contoh, data pertama NIM-nya adalah belakangnya 005. Namanya siapa saja itu masuk karena pertama. Kemudian yang kedua, 002 namanya Jipeong. Itu akan masuk dan otomatis NIM 002 itu akan diletakkan di atas atau di depan sebelum 005. Jadi sudah diurutkan sesuai dengan urutan ascending. Kemudian data ketiga, Gundala Putra Petir, NIM-nya 002 itu sama dengan NIM-nya Cipeong. Maka Gundala Putra Petir itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena NIM-nya sama, key-nya sama. Jadi itu adalah STL map. Oleh karena itu, karena STL map itu mirip saja dengan vektor maupun set, maka kalau kita ingin mencetak ya sama, berarti kita gunakan iterator, kemudian for dan seterusnya. Kita cetak P first dan P second. Jadi first itu adalah key-nya, second itu adalah value-nya. Untuk mencetak semua ini, itu bisa kita gunakan kita bisa menggunakan keyword auto. Jadi for, konstanta, auto, dan ptr-2 set. Artinya pointer PTR itu ditunjukkan ke semua elemen dari ST. Jadi maka PTR titik first, PTR titik second itu bisa kita cetak. Jadi pernyataan for yang pertama dengan for yang kedua itu sama saja, yaitu mencetak seluruh elemen data yang ada di dalam struktur map. Nah, contoh yang kedua itu adalah bagaimana kalau value-nya itu tidak hanya nama. Jadi value-nya itu bisa misalkan ada nama, ada usia, ada tinggi, ada berat. Maka kita bisa langsung, bisa misalkan datanya itu ada ID, jadi ada 3204 itu punya siapa saja, 3201 punyanya Jipeong, dan seterusnya. Ada usia, ada tinggi, ada berat. Maka ya sudah, nama, usia, tinggi, dan berat itu merupakan sebuah kelas dari person kan. Maka map-nya itu adalah, key-nya adalah tipenya string, kemudian kemudian value-nya itu adalah objek person. Makanya di situ map dalam kurung string, person, st. Artinya st itu isinya adalah sebuah string, yaitu ID orang, kemudian sebelah kanannya itu adalah sebuah objek yang terdiri dari beberapa elemen data. Dalam hal ini adalah ada nama, ada usia, ada tinggi, ada berat. Sehingga kalau kita masukkan data itu ke dalam objek ST, yaitu map tadi, maka yang dimasukkan adalah string dan objek person. Makanya di situ Jipeong dan seterusnya, atau siapa saja dan seterusnya, itu kita masukkan itu menggunakan objek person dulu. Jadi p.set person dijadikan objek person dulu, baru dipasangkan dengan stringnya untuk dimasukkan ke dalam ST. Kemudian untuk menulisnya sama saja, Anda bisa menggunakan iterator PTR. Jadi ini adalah contoh map dari yang value-nya itu tidak hanya objek tunggal, tapi value-nya berupa objek dari sebuah kelas. Itu ya, itu tentang STL map. Kemudian muncul problem lain. Bagaimana caranya kalau saya ingin mengurutkan datanya itu, urutannya tidak sesuai dengan yang defaultnya. Tadi kan otomatis kalau ID-nya lebih kecil, maka diletakkan di depan. ID lebih besar diletakkan berikutnya. Bagaimana kalau saya ingin mengurutkan terbalik? Yaitu dari atas ke ada NIM-nya ID yang lebih besar, kemudian baru ID yang lebih kecil. Atau bagaimana kalau saya ingin mengurutkan datanya itu sesuai dengan urutan misalkan tinggi badan atau nanti IPK dan seterusnya. Nah, ada satu problem di dalam STL map ini, bahwa STL map itu tidak memiliki fitur untuk mengurutkan data. Beda dengan vektor. Kalau vektor itu punya, tinggal sort aja, selesai. Jadi kalau Anda ingin mengurutkan data dari suatu struktur map, maka caranya adalah kalau mengurutkan dengan urutan tertentu ya sesuai dengan kehendak kita, maka algoritmanya adalah pertama pindahkan struktur map itu ke struktur vektor. Kenapa saya gunakan vektor? Karena vektor yang memiliki prosedur sort.
Jadi di sini ada void sort dari sebuah map. Maka saya pindahkan dulu ke vektor A. Ya, saya pindahkan dulu ke vektor A. Jadi setiap elemen dari map dipindahkan dulu ke vektor A. Makanya di sini ada A titik pushback IT. Jadi seluruh elemen dari map saya pindahkan ke vektor. Kemudian baru saya sort. Nah, sortnya itu menggunakan logic. Di sini ada saya gunakan mengoverload sebuah fungsi namanya CMP. Jadi CMP itu adalah logic yang kita inginkan. Jadi kalau di sini kalau ada dua buah nilai data, di mana kalau nilai pertama lebih besar dari nilai kedua, maka urutannya benar. Jadi besar dulu baru kecil. Jadi ini adalah mengurutkan secara descending. Jadi kita gunakan prosedur seperti ini. Jadi kita gunakan vektor, jadi pindahkan ke vektor, baru kita sort. Kenapa demikian? Sekali lagi karena map tidak memiliki fitur sort. Jadi demikian STL, beberapa STL, dan masih banyak lagi STL-STL yang lain, dan itu akan kita bahas sambil membahas konsep atau paradigma OOP. Jadi tidak secara khusus kita akan membahas STL. Jadi STL sudah kita anggap selesai pada saat ini, dan kalau ingin mendalami STL lebih lanjut, silakan Anda browsing ke sumber-sumber pengetahuan yang lain. Nah, topik berikutnya adalah masalah overloading, di mana pada pekan sebelumnya kita sudah pernah membahas apa yang disebut sebagai function overloading. Jadi fungsi yang bisa kita overload. Jadi kita dari sini kita bisa mendefinisikan fungsi yang sama, asalkan prototipe yang lainnya beda. Jadi function overloading sekali lagi itu adalah mengizinkan kita membuat satu atau lebih fungsi dengan argumen yang beda, namanya sama, maupun return type-nya beda. Jadi itu namanya function overloading, dan ini sudah kita bahas. Nah, pada kali ini kita lebih membahas tentang operator overloading. Maksudnya apa sih operator overloading ini? Ini sebenarnya sama saja dengan function overloading, hanya fungsinya itu adalah menggunakan lambang operator. Jadi kita tahu misalkan tanda plus itu adalah apa? Tanda plus itu kita gunakan untuk menjumlahkan dua buah nilai. Jadi 2 tambah 5 bisa kita lakukan, 2 plus 5 nanti sama dengan 7. Atau karakter A dengan karakter B bisa kita jumlah, nanti hasilnya adalah sesuai dengan kode ASCII-nya. Tapi sekarang problemnya, bagaimana kalau misalkan class person saya tambah dengan class person? Atau ada sebuah objek tertentu dari sebuah kelas kita jumlahkan, atau kita kurangkan, atau kita bagi. Jadi operator-operator tertentu bisa kita gunakan. Nah, itu akan error kalau langsung kita pakai. Namun dalam OOP ada prinsip namanya operator overloading. Jadi kita diizinkan untuk membuat satu atau lebih definisi berbeda dari suatu operator dengan nama yang sama. Jadi tanda plus itu bisa kita pakai untuk keperluan tertentu, terserah kita. Contohnya apa? Tadi itu yang saya sebutkan, misalnya operator penjumlahan. Bagaimana kalau penjumlahan itu saya gunakan untuk menjumlahkan dari kelas string, atau menjumlahkan dari objek dari kelas yang dibuat oleh kita. Oleh karena itu di sini ada sebuah contoh kasus. Saya punya kelas namanya untuk mengolah bilangan kompleks. Saya kira Anda paham bilangan kompleks itu adalah yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu kan akar dari -1. Jadi bilangan imajiner itu terdiri dari dua komponen. Pertama bilangan realnya, kemudian berapa kali dari bilangan akar -1. Jadi misalkan 10 ditambah 5i, itu adalah bilangan kompleks, di mana i-nya itu adalah akar -1. Nah, oleh karena itu, di sini kita lihat kelas kompleks itu terdiri dari dua elemen data, yaitu pertama real dan yang kedua adalah imajiner. Kemudian ada default constructor. Nah, di sini itu ada fungsi yang namanya operator plus. Jadi Anda lihat kompleks operator plus, kemudian kompleks const dan C. Ini artinya saya ingin menjumlahkan bilangan kompleks dengan bilangan kompleks C.
Jadi kalau menjumlahkan dua buah bilangan kompleks berarti kan realnya ditambah dengan realnya, imajinernya ditambah dengan imajinernya. Jadi seperti ini. Sehingga kalau kita sudah punya suatu fungsi operator plus, maka kita lihat di driver sebelah kanan. Kalau saya punya bilangan kompleks C1, yaitu 10 tambah 5I, kemudian bilangan kompleks kedua yaitu 2 ditambah 4I, maka C1 dan C2 itu bisa saya tambahkan, bisa saya pluskan. Dan saya simpan ke C3. Kenapa bisa saya pluskan? Karena saya punya fungsi operator plus. Jadi sebenarnya C1 plus C2 itu maknanya adalah saya memanggil fungsi operator plus dari objek C1. Sehingga C1 tambah C2 itu maknanya sama dengan C1 titik operator plus dari C2. Sehingga nanti hasil dari C3 dan C4 ini sama. Jadi C1-nya 10 tambah 5I, C2-nya 2 tambah 4I, maka C3-nya itu adalah 12 ditambah 9I. Karena 10 tambah 2 kan 12, 5 tambah 4, 9. Jadi nanti hasilnya adalah 12 tambah 9I. Itu untuk C3. C4 juga sama. Karena apa? C1 tambah C2 itu maknanya sama saja dengan C1 titik operator plus dari C2. Artinya memanggil fungsi operator plus dengan argumennya adalah objek C2. Dan terakhir, bagaimana kalau operatornya itu plus-plus? Karena kita tahu plus-plus itu adalah ada yang prefix dan ada yang postfix. Nah, untuk membedakan itu, maka prototype functionnya untuk prefix itu tanpa argumen. Sedangkan kalau postfix dengan argumen, walaupun argumen ini nanti tidak akan kita pakai sama sekali. Kenapa? Karena yang namanya plus-plus kan tambah satu semua, gitu. Tambah satu semua. Jadi saya kira ini adalah operator overloading. Nah, untuk lebih memahami ini, kita sediakan sebuah latihan. Jadi latihan untuk mengelola bilangan pecahan A ditambah B dibagi C. Batasannya adalah bilangan ini akan dituliskan sesederhana mungkin. Jadi misalkan kalau 2/8 itu menjadi 1/4. 3/9 menjadi 1/3. 12/8 itu menjadi 1/2. 1/2. Jadi sesederhana mungkin. Kemudian untuk itu di sini ada beberapa kebutuhan pengolahan. Jadi ini inisialisasi kita gunakan perintah set, P itu untuk mencetak, add itu untuk menambah, mul itu untuk mengalihkan bilangan pecahan, ing untuk increment, dec untuk decrement, n untuk akhir dari pengolahan. Jadi kalau contoh input datanya set 428 itu artinya saya membuat bilangan pecahan 42/8. Dan otomatis itu nanti akan disederhanakan menjadi 4/4. P ditulis, maka hasilnya 4/4. Ditambah dengan 068, ditambah dengan 6/8. 42/8 ditambah 6/8, hasilnya 5, maka ditulis 5. INC ditambah 1, kemudian, INC ditambah 1, 4, maka yang ditulis adalah 6 di sini. Jadi setelah dituliskan, maka hasilnya adalah 6, karena sudah diincrement 1. Ini adalah latihannya, silakan nanti dipikirkan, dan ini nanti akan saya buat latihan ini menjadi materi praktikum yang harus Anda kerjakan. Saya kira demikian topik untuk pekan kelima ini. Sekali lagi, Anda harus belajar keras untuk bisa memahami berbagai hal terkait dengan OOP dan template programming ini. Sekian, sampai jumpa di